Baik, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu prototip model kepemimpinan kepala sekolah yang beranggotakan saya sendiri, Nursan Sidije. Saya Fainah Kurniawardani. Saya Rizky Ajeng Ayunan Tias. Selanjutnya kami akan membahas model kepemimpinan kepala sekolah. Pengertian model. Model adalah rencana, representasi, atau deskripsi yang menjelaskan suatu objek, sistem, atau strategi yang sering kali berupa penyederhanaan atau idealisasi. Pengertian kepemimpinan kepala sekolah. Kepemimpinan kepala sekolah secara etimologi, kepemimpinan berasal dari kata dasar pemimpin dalam bahasa Inggris atau leadership yang berarti kepemimpinan, dari kata dasar leader yang berarti pemimpin, dan akar katanya to lead yang terkandung beberapa arti kata yang saling berhubungan: bergerak lebih awal, berjalan di awal, mengambil langkah awal, berbuat paling dahulu, mempelopori, mengarahkan pikiran-pikiran orang lain, membimbing, menuntun, dan menggerakkan orang lain melalui pengaruhnya. Adapun pengertian kepemimpinan menurut beberapa ahli, di antaranya menurut Gardner, kepemimpinan merupakan suatu aktivitas manajerial yang penting di dalam setiap organisasi, khususnya dalam mengambil kebijakan dan keputusan sebagai inti dari kepemimpinan. Selanjutnya ada McFarland, mendefinisikan kepemimpinan adalah sebagai suatu proses di mana pemimpin digambarkan akan memberikan perintah atau pengarahan, bimbingan, atau pengaruh pekerjaan orang lain dengan memilih dan mencapai tujuan yang ditetapkan. Kemudian menurut Hendiat Sutopo dan Wati Sumanto, kepemimpinan merupakan suatu kegiatan dalam membimbing suatu kelompok sedemikian rupa sehingga tercapainya dari kelompok itu yaitu tujuan bersama.
Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Faindah Kurniawardani. Baik, selanjutnya teori model kepemimpinan. Model kepemimpinan didasarkan pada pendekatan yang mengacu kepada hakikat kepemimpinan yang melandaskan diri pada perilaku dan keterampilan seseorang yang terelaborasi membentuk gaya dan model kepemimpinan yang beragam. Berkaitan dengan tuntutan era desentralisasi dan otonomi pendidikan di Indonesia, hubungannya dengan kepemimpinan pendidikan dan telah banyak didiskusikan oleh khalayak, terdapat 3 model kepemimpinan yang dipandang representatif, yaitu yang pertama, kepemimpinan transaksional, yang kedua, kepemimpinan transformasional, yang ketiga, kepemimpinan visioner. Selanjutnya, model kepemimpinan transformasional. Model kepemimpinan transformasional merupakan gaya kepemimpinan yang mengutamakan pemberian kesempatan atau mendorong semua unsur yang ada dalam sekolah untuk bekerja atas dasar sistem nilai yang luhur, sehingga semua unsur yang ada di sekolah bersedia tanpa paksaan untuk berpartisipasi secara optimal dalam mencapai tujuan ideal sekolah. Kepemimpinan transformasional yang dibangun atas gagasan-gagasan yang lebih awal. Tingkatan sejauh mana seorang pemimpin transformasional yang dibangun atas gagasan-gagasan yang lebih awal. Tingkat sejauh mana seorang pemimpin disebut transformasional, terutama diukur dalam hubungannya dengan efek pemimpin tersebut terhadap pengikutnya. Para pengikut seorang pemimpin transformasional merasa adanya kepercayaan, kekaguman, kesetiaan, dan hormat terhadap pimpinan tersebut. Baik, selanjutnya, Bass dan Avalio mengusulkan 4 dimensi dalam kadar kepemimpinan seseorang dengan konsep 4I. I pertama adalah idealist influence, yang dijelaskan sebagai perilaku yang menghasilkan rasa hormat atau respect dan rasa percaya diri atau trust daripada orang-orang yang dipimpinnya. Kemudian I kedua adalah inspirational motivation, yang tercermin dalam perilaku yang senantiasa menyediakan tantangan dan makna atas pekerjaan orang-orang yang dipimpin, termasuk di dalamnya adalah perilaku yang mampu mengartikulasikan ekspektasi yang jelas dan perilaku yang mampu mendemonstrasikan komitmen terhadap sasaran organisasi. Kemudian, yang ketiga yaitu intellectual stimulation. Pemimpin yang mendemonstrasikan tipe kepemimpinan senantiasa menggali ide-ide baru dan solusi yang kreatif dari orang-orang yang dipimpinnya. Kemudian, selanjutnya yaitu individualist consideration, yang direfleksikan oleh pemimpin yang selalu mendengarkan dengan penuh perhatian dan memberikan perhatian khusus kepada kebutuhan prestasi. Selanjutnya adalah model kepemimpinan situasional. Model kepemimpinan situasional ditemukan oleh Paul Hersey dan Kenneth Blanchard di dalam buku Kepemimpinan Pendidikan yang Bermutu. Jerry McQueen menyatakan keberhasilan seseorang pemimpin menurut teori ini adalah situasional, ditentukan oleh ciri kepemimpinan dengan perilaku tertentu yang disesuaikan dengan tuntutan situasi kepemimpinan dan situasi organisasi yang dihadapi dengan memperhitungkan faktor dan ruang. Berdasarkan tingkat kematangan bawahan yang dihubungkan dengan perilaku pemimpin dalam menggerakkan bawahan, Paul Hersey dan Blanchard membagi 4 gaya kepemimpinan. Yang pertama, gaya S1, memberitahu. Pada gaya ini, perilaku pemimpin dengan tugas tinggi dan hubungan rendah, gaya ini mempunyai hubungan satu arah. Pemimpin membatasi,
perannya dalam menginstruksi bawahan tentang apa, bagaimana, bila mana, dan di mana harus melakukan sesuatu tugas tertentu. Pemimpin juga memberikan pengarahan yang jelas dan spesifik. Gaya ini dengan tingkat kematangan yang rendah atau orang merasa tidak mampu atau tidak mau. Mereka ini dikatakan juga komponen atau tidak yakin karena ketidakyakinannya untuk menyelesaikan suatu tugas. Yang gaya kedua adalah mempromosikan. Gaya ini perilaku tugas tinggi dan hubungan tinggi. Pemimpin masih banyak memberikan pengarahan dan memberikan dukungan dalam keputusan melalui komunikasi dua arah. Gaya ini sesuai dengan tingkat kematangan rendah sedang. Orang tidak mampu tetapi berkeinginan memiliki keterampilan untuk memikul tanggung jawab. Gaya yang ketiga, berpartisipasi. Pada gaya ini, perilaku hubungan rendah dan tugas rendah pemimpin dan bawahan saling tukar-menukar ide dalam pembuatan keputusan melalui komunikasi dua arah, dan yang dipimpin cukup mampu serta berpengetahuan untuk melaksanakan tugas yang dibebankan kepada bawahan. Gaya ini sesuai dengan tingkat kematangan dari sedang ke tinggi. Orang-orang pada tingkat perkembangan ini memiliki kemampuan tetapi tidak berkeinginan untuk melakukan suatu tugas yang dibebankan, dan biasanya hal ini disebabkan kurangnya keyakinan akan kemampuan yang dimiliki. Gaya yang keempat adalah mendelegasikan. Pada gaya ini, perilaku hubungan rendah atau tugas rendah. Hal ini disebabkan karena anggapan pemimpin bahwa bawahan telah memiliki tingkat kematangan yang tinggi, baik dalam melakukan tugas maupun secara psikologis. Gaya ini sesuai dengan tingkat kematangan yang tinggi. Orang-orang mampu dan mau atau mempunyai keyakinan untuk memikul tanggung jawab sehingga gaya ini memberikan sedikit pengarahan. Selanjutnya adalah gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan adalah suatu cara pemimpin untuk mempengaruhi bawahannya yang dinyatakan dalam bentuk pola tingkah laku atau kepribadian. Menurut Kurt Lewin, ada 3 gaya kepemimpinan utama. Yang pertama otoriter, yang kedua bebas, yang ketiga demokratis. Gaya kepemimpinan otoriter adalah suatu gaya kepemimpinan di mana seseorang pemimpin bertindak sebagai diktator dan semua kendali ada di tangan pemimpin. Berikut adalah contoh dari kepemimpinan otoriter. Baik, apa kendala kalian kali ini? Kalau saya boleh saran, Pak, apa tidak sebaiknya kita menambah bahan baku perusahaan kita? Saya tidak mau, karena jika bahan bakunya ditambah, nanti akan beresiko pada perusahaan. Nanti jika kita merugi, apa kalian mau menanggung resikonya? Apa tidak sebaiknya kita menambah? Karena kalau kita menambah bahan baku, produksi yang kita hasilkan akan meningkat dan itu juga akan menambah keuntungan bagi perusahaan, Pak. Saya tidak mau mengambil resiko. Lakukan semuanya seperti yang saya perintahkan. Saya tunggu laporan kalian besok. Selanjutnya, yang kedua, gaya kepemimpinan bebas. Pemimpin memberikan bawahan kebebasan penuh dalam mengambil keputusan. Berikut contoh dari kepemimpinan bebas. Permisi, Bapak. Masuk, silakan duduk. Pak, ada apa? Anda memanggil kami kemari? Saya ada tugas buat kalian. Tolong analisis laporan keuangan kita tahun ini. Terserah kalian mengerjakannya gimana.
Terserah, semuanya terserah kalian. Saya tunggu 3 hari dari sekarang. Kalau 3 hari nanti temui saya di kantor saya. Iya, Pak. Selanjutnya yang ketiga ada gaya kepemimpinan demokratis. Pemimpin biasanya meminta pendapat atau nasihat dari bawahannya sebelum mengambil keputusan. Berikut contoh kepemimpinan demokratis. Baiklah, apa kendala kalian kali ini? Kalau saya boleh saran, Pak, apa tidak sebaiknya kita menambah bahan baku di perusahaan kita ya, Pak? Boleh juga. Apa ada pendapat lain? Menurut saya kita lihat dulu target pasar. Jika permintaannya naik, kita tambah bahan bakunya. Jika tidak, kita tetap seperti tahun lalu. Oh, baiklah. Sebagai kesimpulan dalam materi video yang kami tampilkan, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan merupakan suatu proses yang dilakukan oleh seorang pemimpin dalam memimpin sebuah organisasi dalam mempengaruhi bawahannya untuk mencapai tujuan organisasi. Pemimpin merupakan bagian terpenting dalam organisasi, karena apabila pemimpin menjalankan fungsinya dengan baik, maka organisasi akan berjalan dengan baik. Kepemimpinan kepala sekolah merupakan proses pemahaman seorang guru dalam memberikan arti mengenai kepemimpinan yang dijalankan oleh kepala sekolah berdasarkan pengamatan, pengalaman, perhatian, dan kepercayaan yang terseleksi selama menjadi guru. Banyak faktor bakat alami tertentu melekat pada setiap orang. Pemimpin adalah seorang yang mempunyai kemampuan untuk memengaruhi perilaku orang lain dalam kerjanya dengan menggunakan kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan untuk mengarahkan, memengaruhi, bahwa sesungguhnya kekuasaan adalah amanah. Sekian video presentasi yang kami paparkan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.